fisik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan berita yang menggembirakan bagi sekolah ya, terkait dengan adanya kenaikan dana BOS. Nah, ini mungkin menjadi informasi yang menarik bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak positif terhadap pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, agar tidak salah persepsi dan mendapatkan informasi yang cukup, silahkan ikuti video ini sampai selesai, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe, like, dan lonceng, dan share pada kawan-kawan yang lain akan mendapatkan informasi terkait dengan akreditasi, terkait dengan tunjangan, terkait dengan gaji, terkait dengan info-info pendidikan lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan coba membuka inilah paparan Pak Menteri pada saat webinar di tanggal 25 Februari 2021. Yang pertama, Bapak Ibu, di sini yang disampaikan ada dua, yaitu kebijakan bantuan operasional sekolah tahun 2021 dan kebijakan dana alokasi khusus fisik tahun 2021. Kita bahas dulu terkait dengan kebijakan bantuan operasional sekolah untuk tahun 2021. Kebijakan BOS tahun 2020 yang menyalurkan langsung ke rekening sekolah berhasil mengurangi keterlambatan dan mendapatkan tanggapan positif. Ini dibuktikan pada tahun 2020 mengurangi keterlambatan sampai 32%. Artinya sekitar 3 minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019. Itu kalau dibandingkan dari tahun sebelumnya. Kemudian hasil survei oleh Kementerian Pendidikan yang respondennya adalah kepala sekolah dan dinas pendidikan atau pemerintah daerah, dalam hal ini umumnya adalah dinas pendidikan. Hasil survei menyatakan bahwa 85,5% responden ke sekolah dan 96,1% responden pemerintah daerah memandang bahwa penyaluran dana BOS langsung ke rekening ini memudahkan atau sangat memudahkan. Bisa kita lihat di situ ada ada yang sangat memudahkan itu, ada yang biru muda, kemudian yang memudahkan itu biru tua. Artinya sangat besar ya pengaruhnya dengan adanya penyaluran menggunakan rekening ini. Kemudian yang berikutnya, pada tahun 2021 pemerintah menyediakan BOS ya kepada 216.652 satuan pendidikan dengan alokasi sebesar 52,5 triliun. Nah, ini terbagi pada SD, SMP, SMA, SMK, SLB, yaitu totalnya 52,5 triliun, yaitu untuk sasarannya 216.662 satuan pendidikan. Dalam hal ini yang terbesar adalah di SD ya tentunya. SD ada 147.610 sekolah. Nah, luar biasa ya. Ini Bapak Ibu, inilah yang nanti akan digunakan. Ini yang tadi disampaikan kenaikan yang mana? Nanti dulu ya, kita sabar dulu, kita lihat. Di sini Bapak Ibu, ada 3 pokok kebijakan untuk tahun 2021. Ya, ini sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler ya. Di sini. Jadi di sini bahwa nilai satuan biaya bantuan operasional sekolah itu sangat bervariasi. Antar sekolah itu berbeda, ini tergantung karakteristik sekolahnya. Jadi antara sekolah yang di kota mungkin dengan sekolah yang mungkin di harus nyebrang laut misalkan, atau di pulau-pulau, itu sekarang berbeda, tidak sama ya. Kemudian penggunaan dana BOS operasional sekolah ini masih tetap fleksibel, termasuk untuk keperluan persiapan pembelajaran tatap muka, untuk beli misalkan termogan, atau mungkin hand sanitizer, atau mungkin masker dan lain sebagainya, itu masih diperbolehkan ya. Kemudian pelaporan penggunaan bantuan sekolah dilakukan secara daring kembali seperti tahun 2020 kemarin, masih seperti itu. Kemudian di sini nilai satuan biaya bantuan operasional sekolah itu bervariasi. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Kalau Pak Menteri mengatakan bahwa ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Di sini jelaskan
Kalau dulu SD itu 900 1 tahun. Nah, sekarang SD itu ada yang dapatkan 900 yang terendah, yang tertinggi adalah 1.960.000. Nah, di sini contohnya nanti di sana dialokasikannya biayanya bisa untuk transportnya guru atau siswa, nanti di belakang juga disampaikan itu. Kemudian bisa untuk misalkan ada AKM untuk biaya AKM ya, untuk cetak untuk kepentingan pengawasan atau apa itu diperbolehkan. Nah ini, kalau dulu kan SD itu pokoknya 900 ya, semua SD. Sehingga kalau sekolah itu misalkan harus nyebrang pulau, dia terjadi ya seperti di tempat kami ada juga itu. Kalau mau ke sekolah itu harus nyebrang pakai perahu ya. Nah itu satu kali jalan membutuhkan uang 750.000. Nah kalau guru yang mau ke sekolah harus 750.000. Nah ini menjadi masalah. Sehingga kalau kita gunakan untuk transport, jadi dana sekolah itu akan menjadi lebih kecil lagi. Apalagi jumlah siswanya sedikit. Sehingga nggak akan bisa digunakan. Ya habis hanya bukannya untuk peningkatan mutu ya, bukan. Nah itu yang nanti terjadi. Nah dengan adanya ketentuan baru ini, kalau Pak Menteri mengatakannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau di sekolah yang seperti itu ya wajar-wajar saja nilainya lebih besar. Jangan ngiri. Seperti itu. Gambarannya seperti itu ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu ya. Terkait dengan ini contoh ya, ini di Nusa Tenggara Timur ya, di Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur. Di sini ada SD itu yang awalnya satuan biayanya 900.000 ya, menjadi di 2021 itu menjadi 940.000 ya toh, per siswanya. Sehingga besaran alokasinya dari 279.100 menjadi 290 juta 940.000. Saya ulang. Jadi dari 278.100 menjadi 290.940.000. Naiknya luar biasa dari 78 ke 90 ya. Berarti cukup lumayan, berarti ada sekitar 12-an juta ya, bahkan lebih 12.840 lebihnya. Nah, ini kira-kira kenaikannya 5%. Kemudian contoh lagi SMP swasta ya, Kristen 2. Nah, di situ ada awalnya mendapatkan 250.800.000, sekarang 265.480. Kenaikannya di sini sudah sekitar hampir 15 juta atau 6%. Kemudian ada lagi di SMKN 2 ini dari 1.513.600 menjadi 1.598.740. Kalau kira-kira dihitung naiknya itu dari 13 sampai 98. Wah, ini luar biasa ya kan. Sekitar 85 ya, sekitar 85 malah 85 juta lebih naiknya. Atau 6% kenaikannya. Ini kenaikannya Bapak Ibu. Nah, ini artinya yang nampak bahwa sekilas sudah nampak bahwa yang naik itu di daerah-daerah 3T gitu ya. Gitu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu contoh lagi di SD Impres ya, yang dari 180.800.000 menjadi 254 juta, naiknya 40%. Ini di Kabupaten Kepulauan Aru atau Maluku sana. Kemudian, nah ini sangat wajar karena misalkan contoh saja lah, kalau di daerah biasa kita mungkin semen harga 60.000, sementara di sana bisa harganya 400.000, nggak sebanding juga ya. Artinya itu masih belum sesuai sebenarnya. Nah, kalau dikatakan, tapi ini sudah ada upaya pemerintah yang sangat luar biasa, ya kan? Seperti itu. Ini ada juga yang dari besaran naiknya sampai 49% ya, dari 1.161.000.000 menjadi 1.726.000.000. Jadi kalau melihat dari sini naiknya berapa ratus juta, cukup lumayan luar biasa ya, sampai 500-an juta lebih ya kenaikannya. Ini sangat luar biasa. Nah, ini karena apa? Memang di sana membutuhkan ya, karena siswa harus naik perahu atau kemudian gurunya juga demikian, ya wajar ya untuk seperti itu. Ya toh? Karena kalau ada yang di daerah kota mungkin ngiri ya coba aja pindah ke sana ya toh. Mungkin nanti baru terasa ya. Gitu. Nah, ini sekarang artinya Pak Menteri sudah memberikan suatu gebrakan yang luar biasa.
Ini contoh di Jayapura juga demikian. Bahkan sampai ada yang kenaikan itu 131%. Ini dicontohkan di SD ya. Ini dari 159.300.000 menjadi 346, luar biasa. Tapi gimana untuk mencapai sekolah ini aja memang memerlukan biaya yang sangat luar biasa. Menurut saya wajar dan kita bersyukur Pak Menteri sudah melihat. Jadi indeksnya itu adalah termasuk jangkauan, kemudian kesulitan untuk mencapai ke sekolah. Ini sangat luar biasa ini Pak Menteri ya. Sudah luar biasa ini. Kemudian berikutnya di sini Bapak Ibu, penggunaan dana bantuan operasional tetap fleksibel sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa pembelajaran tatap muka dan untuk mendukung asesmen nasional. Jadi kepentingan ini semua diperbolehkan Bapak Ibu ya. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, nah, jangan sampai ya sekarang itu kan boleh dikatakan dengan adanya pandemi ini kegiatannya banyak yang di WFH ya toh. Ini menjadi pertanyaan guru, ini dananya kemana, banyak yang menanyakan seperti itu, kegiatannya apa ya toh. Nah ini seperti ini ya, mungkin bagi kepala sekolah untuk bisa ya memperhatikan lah untuk kegiatan untuk peningkatan mutu. Ini kesempatan peningkatan mutu guru, ini kesempatannya banyak ya, seperti itu. Berikutnya, di sini pada tahun 2020, kebijakan wajibkan pelaporan penggunaan BOS sebagai persyaratan penyaluran berhasil juga mempercepat. Nah ini, jadi kalau kita lihat tahun 2018 itu 26,9%, tahun 2019 itu 48,1%, tahun 2020 itu 70,7%. Artinya apa? Sekolah yang melaporkan itu dengan penggunaan dana BOS tahap 1 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu kenaikan seperti itu, naik semua. Ya toh? Artinya di sini dipersyaratkan kalau memang mau dapat BOS, buat laporan dulu. Kalau nggak buat laporan, nggak dapat. Nah ternyata itu bisa merubah sistem yang tadinya tenang-tenang sekarang nggak bisa tenang. Ya harus segera lapor baru bisa dapat dana BOS. Kalau nggak ya berarti nggak pengen dana BOS. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian pada bulan Desember 2020 ini sudah 99,1% semua sudah melaporkan dana BOS. Mungkin ada beberapa sekolah yang belum. Nah ini mungkin ini kendala-kendala mungkin apa sinyal atau kendala apa karena pelaporannya adalah daring. Oke. Kemudian Bapak Ibu, pelaporan penggunaan dana BOS operasional tetap di sekolah tetap dilakukan secara daring, menjadikan syarat penyaluran seperti biasa. Jadi harus secara daring dan melaporkan sebelumnya. Jadi kalau dia belum ada laporan sebelumnya maka tidak bisa disalurkan. Ini menjadi juga artinya karena itu merupakan keberhasilan dilanjutkan programnya seperti itu ya, sebagai persyarat. Kemudian berikutnya yang kedua, nah ini yang dana alokasi khusus sekarang Bapak Ibu. Untuk dana alokasi khusus ini pemerintah menyiapkan dana 17,7 T. Di sini untuk PAUD ada luar biasa ya, alokasinya adalah 398 miliar, 398 miliar ya, 344.537.000. Ini. Kemudian ini di sini yang terbesar ini malah di SD ya, ada 7 triliun sendiri ya di SD. Ini sangat luar biasa ya. Kemudian untuk SMA ada 2 triliun ya, untuk SMK ada 3 triliun. Nah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah ini yang nanti untuk dana fisik. Dan di sini ada sedikit perubahan di tahun 2020 dengan 2021. Bisa kita lihat di sini. Ada 3 pokok kebijakan dana alokasi fisik ya. Yang pertama, ketuntasan sarana prasarana pendidikan. Ini pemenuhan dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan sarana prasarana sekolah secara keseluruhan. Kalau dulunya kan parsial ya, artinya mana yang dibutuhkan dikasih, sekolah ini dibutuhkan dikasih. Kalau sekarang intinya pemenuhan secara menyeluruh di sekolah itu butuhnya apa dipenuhin gitu maksudnya. Kemudian pelaksanaannya bersifat kontraktual. Jadi bukan swakelola. Kontraktual itu dilakukan oleh pihak lain ya, dalam ini PUPR ya. Di sini kepala sekolah fokus pada proses pembelajaran. Jadi kepala sekolah tidak terjadi yang seperti sebelumnya. Bahkan terjadi kepala sekolah yang mungkin karena memang ada kesempatan ya. Kalau kata Bang Nabi itu ya waspadalah itu ya. Karena ada kesempatan untuk mengelola ya ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar itu ada. Tapi kalau memang tidak ada kesempatan ya tidak ada. Nah harapannya dengan adanya dilimpahkan ke pihak lain bukan berarti nanti masalahnya
uangnya jadi berubah digunakan oleh pihak lain ya toh. Harusnya benar-benar digunakan untuk pembangunan secara benar, itu maksudnya seperti itu. Kemudian pelibatan dinas PUPR dalam hal ini yang di pihak yang diserahi ya, itu adalah dinas PUPR untuk melakukan asesmen kerusakan bangunan, tingkat kerusakannya, dan nanti kalau mau rehab yang seperti apa itu dilakukan oleh PUPR. Ini yang dibuat ketentuan di tahun 2021. Kemarin Bapak Ibu strateginya di sini pemenuhan dilakukan secara parsial. Nah, 2021 itu pemenuhan dilakukan secara menyeluruh. Jadi kebutuhan sekolah itu apa dipenuhi semua. Kemudian dampaknya sasaran sekolah banyak, namun tidak tuntas karena memang ya sekolah ini membutuhkan apa, sekolah ini membutuhkan apa, dan ini mungkin bagi Pak Menteri atau Pak Dirjen atau siapa saja barangkali perlu diketahui juga bahwa sering terjadi dan di mana-mana juga sama sering terjadi. Mungkin dalam asesmennya atau mungkin dalam mengambil kebijakannya itu kurang tepat. Barangkali seperti ini. Ada sekolah yang sudah punya lab dikasih lab lagi, sementara ada sekolah yang tidak punya apa-apa tidak dikasih apa-apa. Nah, ini menjadi sesuatu yang mungkin menjadi perhatian bagi kementerian, karena dengan adanya harapan baru di 2021 itu kalau apalagi kebutuhannya menyeluruh itu mudah-mudahan bisa teratasi ya. Karena memang sebelumnya dengan adanya swakelola itu ya banyak pengaruh ya. Mungkin dari sisi positifnya ya ada, dari negatifnya juga ada. Nah, sehingga ini juga menjadi kesempatan oknum-oknum yang memeras kepala sekolah dan lain sebagainya itu banyak terjadi di mana-mana ya. Kemudian di sini dengan adanya pemenuhan secara keseluruhan itu memang dananya bisa menjadi hanya dapat sekolah sedikit karena sekolah ini terpenuhi tapi selesai, semua apa yang dibutuhkan selesai. Nah, ini apa saja yang nanti dibutuhkan akan dijelaskan di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Misalkan untuk rehabilitasi ya, di sini untuk rehab, di sini yang bisa digunakan yang meliputi rehab dan pembangunan ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, toilet, laboratorium, ruang praktek, ruang UKS, ruang keterampilan, ruang dinas guru, ruang ibadah, dan ruang pembelajaran inklusif. Di sini mungkin menjadi perhatian bagi Pak Menteri karena di dalam instrumen IASP itu bahwa sekolah SD ini diperlukan ruang BK yang selama ini nggak ada ya, sehingga juga perlu dipersiapkan bahwa SD juga harus punya ruang BK. Harapannya ini juga bisa digunakan untuk pemenuhan ruang BK, karena kalau nggak berarti SD nanti akreditasinya akan selalu kurang ya, gitu. Kemudian juga jamban, ini mungkin Pak Menteri juga bisa bisa melihat bahwa dalam hal ini banyak kekurangan di SD ataupun di SMP, juga banyak kekurangan yang jamban itu rata-rata tidak mencukupi. Nah, ini harusnya menjadi perhatian juga. Kemudian penyediaan sarana pendidikan, contohnya di sini diantaranya adalah alat laboratorium, peralatan praktek utama, dan pengadaan media pembelajaran termasuk APE dan alat TIK, mungkin kok laptop, komputer, dan lain sebagainya. Ini juga digunakan. Nah, di sini sekali lagi untuk yang dana alokasi fisik ini sekarang diserahkan di pihak lain ya, artinya tidak di kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu benar-benar fokus untuk pembelajaran. Nah, itu seperti itu. Bagi kepala sekolah tentunya ada yang mengatakan alhamdulillah, terima kasih, dengan seperti ini saya akan mendapatkan fasilitas yang cukup dan saya tidak pusing buat laporan. Nanti karena laporannya udah bukan di kepala sekolah dan tidak dikejar-kejar dari pihak pokoknya pihak oknum-oknum yang nggak jelas lah, seperti itu kira-kira. Ya, kemudian berikutnya Bapak Ibu di sini pengadaan secara kontraktual di sini ya, bahwa dilaksanakan oleh dinas pendidikan yang menyedia manajemen. Jadi nanti ke sekolah itu tidak ada, nanti yang mengadakan adalah dinas pendidikan dengan PUPR dan lain sebagainya, dengan pihak lain ya, seperti itu. Ini harapannya bisa meminimalisir kejanggalan-kejanggalan di sekolah. Tapi bukan berarti memperbesar kejanggalan-kejanggalan di dinas pendidikan, bukan seperti itu. Harapannya benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Harapannya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya di sini ada satu lagi nih, mana Mas, ketinggalan ya. Oke. Di sini sama Bapak Ibu, perlibatan dinas PUPR meningkatkan validitas. Jadi di sini PUPR lah yang akan melihat apakah tingkat kerusakannya memang perlu perlu direhab apa enggak dan sebagainya, itu sekarang ada di dinas PUPR. Mudah-mudahan harapannya ini dinas PUPR bisa berjalan sesuai dengan harapan, bukan karena disogok sana sini menjadi sesuatu yang tidak benar. Nah, itu harapannya tidak terjadi. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa berjalan dengan baik.
Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan bantuan operasional sekolah tahun 2021 menyediakan BOS kepada sekian ini tadi. Di sini adalah nilai ya, nilainya di fisik juga seperti itu ya. Nilai satuan biaya bantuan operasional sekolah bervariasi sesuai dengan karakteristik daerah, ini sama pada prinsipnya ya di sini. Oh ini yang tadi yang pertama ya, masih sama kesimpulannya tadi. Kemudian yang kedua, penggunaan dana masih fleksibel dan pelaporannya tetap dengan daring. Kemudian kesimpulan yang kedua, untuk kebijakan dana fisik, dana alokasi khusus fisik, ini juga sama, ketuntasan untuk sarana pendidikan di satu sekolah lebih baik, lebih full, secara menyeluruh. Pelaksanaan bersifat kontrakstual, tidak sewa kelola, dan kemudian pelibatan dinas PUPR agar bisa dilaksanakan lebih baik dan tepat waktu. Itu barangkali yang bisa disampaikan terkait dengan materi dari Pak Menteri. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan memberikan informasi yang jelas bagi Bapak Ibu yang belum ikut webinar. Sukses selalu, tetap semangat, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng, serta share pada kawan-kawan yang lain agar mendapatkan informasi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.